Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang idofah. Idofah itu intinya adalah possession atau yang menyatakan kepemilikan. Contohnya ya, idofah itu di bismillah ya. Bismillah itu ismi dan Allah, ismi dan kata Allahinya itu adalah sebuah bentuk idofah. Jadi isminya itu mudof, Allahinya, kata Allahinya itu mudof ilaih. Oke. Jadi, pertama kita belajar, mudhof itu apa, mudhof ilaih itu apa. Nah, mudhof, kalau di bahasa Inggrisin, di konteks bahasa Inggris, dia adalah kata sebelum of. Nah, kalau mudhof ilaih itu adalah kata sesudah of. Jadi kalau tadi bismillah, contohnya, kita lihat ismi Allahi, itu adalah name of Allah, nama Allah. Kan bismillah dengan nama Allah. Jadi bismillah itu in the name of Allah. Oke. Jadi ismi Allahi, ismillahinya itu adalah name of Allah. Nah, sekarang syaratnya mudhof itu dua, simple. Dia harus light dan dia nggak ada alif lam. Nah, ismi, kalau kita lihat Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, ismi itu kan light. Karena kalau heavy dia ismin, ada n-nya. Nah, terus Allahi, kata Allahi itu nggak ada alif lamnya. Maaf, gini. Ismi itu light. Dan si ismi itu nggak punya alif lam. Oke? Nah, sedangkan kata Allahinya itu dalam status jar. Gitu ya. Jadi ismi Allahi, ismi itu light, karena kalau dia heavy ismin, dan ismi nggak ada alif lamnya. Tulisannya tuh nggak ada alif lamnya. Terus kata Allahi itu statusnya jar. Karena kalau statusnya rofa jadi kata Allahu, kalau statusnya nasab jadi kata Allaha. Jadi ismi Allahi itu adalah sebuah bentukan idofah. Dengan mudofnya ismi, mudof ilaihnya kata Allahi. Gitu. Nah, terus idofah itu antara mudof dan mudof ilaih nggak boleh LDR, nggak boleh long distance relationship. Contohnya tadi kata ismi dan Allahi itu kan di bismillah dia nggak jauhan kan, dia mepet bener-bener deket ismi Allahi gitu, bener-bener dempet gitu. Nah itu syarat idofah. Terus the last property of the mudhof, jadi properti terakhirnya which is type, type-nya itu tergantung pada mudhof ilaihnya. Contohnya kalau di surat Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumi itu mudhof ilaih, Yaumi ad-dini itu mudhof ilaih juga. Nah, untuk nentuin mereka itu proper atau common sebagai sebuah kesatuan, kita harus lihat mudhof ilaihnya yang paling terakhir, which is adalah ad-dini. Ad-dini karena ada al-nya, ad-dini jadi proper. Maka yauminya proper, malikinya juga proper. Jadi maliki yaumiddin itu adalah the king of the day of the judgment. Jadi raja dari hari penghakiman gitu. Nah, terus yang kelima, both the mudhof dan mudhof ilaihnya harus berupa isim. Nah, isim itu apa? Ini di pelajaran awal, teman-teman. Isim adalah person, place, thing, idea, adjective, adverb, atau more. Nah, begitulah tentang si idofah, syarat-syarat idofah. Nah, ini basic idofah itu biasanya terbentuk oleh 3 kasus kayak gini. Kasus pertama adalah penerjemahan dari of. Misalnya, imam of the masjid. Imamnya masjid. Imam masjid itu berarti imamu, ini kan light dan gak punya alif lam nih di depannya sini. Berarti dia mudhof. Terus al-masjidi itu jar. Berarti dia mudhof ilai. Terus yang kedua, kata ganti pronoun yang terlampir pada isim. Contohnya baituhu. Baitu itu untuk membuktikan dia mudhof, dia itu light. Karena kalau dia heavy jadi baitun. Nah, terus untuk membuktikan dia mudhof, bukan hanya light, dia harus nggak ada alif lamnya. Nah, di sini kan nggak ada alif lam, bukan al baitu, tapi baitu langsung. Berarti baitu tuh memang mudhof. Nah, mudhof ilaihnya adalah ini hu, cuma hu doang nih di sini. Karena hu adalah bentuk attached pronouns atau bentuk
lampiran dari huwa, kalau teman-teman ingat. Huwa itu kan rofa, terus nasab jarnya, bentuk nasab jarnya itu bisa hu atau bisa hi. Nah, di sini dia tahu dari mana kita hu ini dia nasab atau jar? Kita tahu dari kasusnya, karena kasusnya ini adalah mudofnya udah kelihatan, baitu, nah hu-nya ini udah pasti jar, gitu loh. Nah, terus yang terakhir itu special mudofs. Special mudofs itu adalah mudof yang nggak harus menyatakan kepemilikan, tapi dia tergolong mudof. Contohnya ini, tahtal ardi, under the earth, di bawah bumi. Si tahta ini adalah spesial mudof. Itu al-ardi adalah jar, karena dia mudof ilaih. Kalau itu kan bisa ya teman-teman ya, kalau al-ardi itu kan jar. Kalau nasabnya kan bisa al-ardo, jadi ada a-nya. Terus kalau rofa al-ardu, akhirnya jadi u. Yang runaji itu teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.